Di desa Wonosari, hidup seorang pria bernama Rama, pemilik pabrik sepatu yang dikenal karena kedermawanannya. Usianya diperkirakan antara 30 hingga 40 tahun, dan ia menjadi sosok yang dihormati di desa kecil ini. Pabrik sepatu yang ia kelola bukan sekadar bisnis, itu adalah sumber kehidupan bagi banyak warga yang bekerja di sana. Setiap hari, suara mesin yang berdengung dan aroma kulit yang diproses menjadi bagian dari rutinitasnya. Rama selalu berusaha memastikan para pekerjanya mendapatkan gaji yang layak. Di tengah desa yang dikelilingi sawah hijau dan bukit-bukit, ia sering menyaksikan wajah-wajah ceria anak-anak yang bermain di luar pabrik. Ia merasa bertanggung jawab untuk memberikan mereka masa depan yang lebih baik. Namun, di balik senyum manisnya, ada tekanan yang semakin berat. Selama beberapa bulan terakhir, pabriknya mengalami kesulitan finansial. Persaingan dari pabrik-pabrik besar di kota-kota sekitarnya semakin ketat, dan permintaan pasar mulai menurun. Ia berjuang keras untuk mempertahankan bisnisnya, meskipun seringkali terpaksa mengurangi gaji karyawan. Rasa cemas dan takut kehilangan pekerjaan menghantui para pekerjanya. Suatu malam, saat duduk di beranda rumahnya, Rama melihat kerumunan warga desa berkumpul di pos kamling. Mereka membicarakan berbagai hal, tetapi satu nama menarik perhatiannya, Mbah Jaya, seorang dukun yang dikenal di desa ini karena kemampuannya dalam mengatasi masalah finansial. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta bantuan, berharap mendapatkan kekayaan dengan cara-cara yang tidak biasa. Rama merasakan gelisah di dalam hatinya. Ia pernah mendengar tentang praktik pesugihan, tetapi ia selalu menganggapnya sebagai mitos atau cerita rakyat belaka. Namun, saat ia melihat wajah-wajah penuh harapan para pekerjanya, segalanya mulai berubah. Ia merasa terdesak, jika pabriknya tutup, ribuan harapan akan hancur. Dalam keputusannya, ia mulai mempertimbangkan untuk menemui Mbah Jaya. Rasa cemas dan harapan berbaur dalam pikirannya. Jika ada cara untuk menyelamatkan pabrik dan pekerjaku, mengapa tidak mencobanya? Pikirnya. Keesokan harinya, Rama pergi ke rumah Mbah Jaya. Rumahnya sederhana, dikelilingi tanaman-tanaman liar yang tumbuh subur. Saat memasuki rumah, Rama disambut oleh aroma dupa yang menyengat dan cahaya lilin yang redup. Mbah Jaya, seorang lelaki tua dengan wajah keriput dan mata tajam, menatapnya dengan penuh perhatian. "Selamat datang, Nak. Apa yang kau cari?" tanya Mbah Jaya dengan suara parau. Rama mengambil napas dalam-dalam. Ia menceritakan tentang kesulitan yang dihadapinya dan harapannya untuk menyelamatkan pabrik dan para pekerjanya. Mbah Jaya mendengarkan dengan seksama, lalu mulai menjelaskan berbagai cara untuk mendapatkan kekayaan. Ia menyebutkan ritual pesugihan, tetapi Rama terhenyak saat mendengar kata tumbal. "Setiap kekayaan ada harga yang harus dibayar, Nak. Tumbal itu harus berupa nyawa," jelas Mbah Jaya dengan nada serius. Rama merasakan ketakutan menyusup ke dalam hatinya. Ia tidak pernah membayangkan harus mengorbankan nyawa seseorang untuk mencapai tujuan. Namun, saat ia memikirkan masa depan pabrik dan para pekerjanya, rasa takut itu perlahan-lahan tergantikan oleh keputusan untuk mencoba. "Siapa yang harus menjadi tumbal?" tanyanya, suaranya bergetar. Mbah Jaya mengangkat bahunya, "Itu tergantung padamu. Siapapun yang kau pilih, pastikan itu tidak dekat denganmu, agar hatimu tidak terbebani." Rama pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa ada harapan baru untuk pabriknya, tetapi di sisi lain, ia ditimpa rasa bersalah yang semakin mendalam. Dalam perjalanan pulang, bayangan para pekerjanya terus menghantuinya. Ia tahu bahwa untuk menyelamatkan mereka, ia harus berhadapan dengan keputusan yang kelam. Saat malam menjelang, Rama duduk di tempat tidurnya, memikirkan semua yang telah terjadi. Rasa cemas semakin membesar, dan ia tahu, langkah selanjutnya harus diambil. Dalam kegelapan malam, ia merasakan tekanan yang semakin berat. Ia berdoa agar keputusan yang diambil tidak menghancurkan hidupnya dan orang-orang yang dicintainya. Dengan hati yang berdebar, Rama bersiap untuk memasuki jalan gelap yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Keesokan harinya,
Keputusan Rama untuk menemui Mbah Jaya semakin mantap. Pikirannya dipenuhi oleh harapan dan ketakutan. Ia tahu bahwa langkah ini bisa menjadi titik balik bagi hidupnya dan para pekerja di pabrik sepatu. Namun, bayangan tentang tumbal terus menghantuinya, membuatnya merasa seperti berada di tepi jurang yang dalam. Setelah sarapan, ia bergegas menuju rumah Mbah Jaya. Jalan setapak menuju rumah dukun itu terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap langkahnya membawa beban yang semakin berat. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini demi kebaikan banyak orang, tetapi suara hatinya terus berbisik, apakah ini benar? Sesampainya di rumah Mbah Jaya, Rama melihat dukun tua itu sedang duduk di depan altar kecil yang dipenuhi sesaji. Aroma dupa dan bunga-bunga menyebar di udara, menciptakan suasana mistis yang membuat jantungnya berdegup kencang. Mbah Jaya menatapnya dengan mata tajam, seolah bisa membaca isi hatinya. "Selamat datang kembali, Nak. Apakah kau sudah siap untuk mengambil langkah ini?" tanyanya, suaranya dalam dan penuh misteri. Rama mengangguk, meskipun hatinya bergetar. Ia merasakan ketidakpastian, tetapi tekadnya untuk menyelamatkan pabrik mengalahkan rasa takut itu. "Saya siap. Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya, berusaha terdengar tegas. Mbah Jaya tersenyum sinis, "Baiklah. Pertama, kau harus memilih seseorang yang akan menjadi tumbal. Ingat, ini bukan keputusan yang mudah. Siapa saja yang kau pilih, nyawanya akan terambil dalam 3 hari setelah ritual." Rama merasa mual mendengar kata-kata itu. Ia mengingat wajah-wajah para pekerja, terutama Rina, janda muda yang baru saja kehilangan suaminya. Rina selalu bekerja keras untuk menghidupi anaknya, dan ia sangat mengandalkan gaji dari pabrik. Namun, saat memikirkan Rina, ia juga merasa bahwa mengorbankan nyawa orang yang dekat dengan hati akan menghancurkan dirinya. "Apakah ada cara lain?" tanya Rama, suara bergetar. Mbah Jaya menatapnya tajam. "Tidak ada jalan lain jika kau ingin mendapatkan kekayaan. Ingat, semua ada harganya." Dengan berat hati, Rama mulai mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada. Ia berpikir tentang beberapa pekerja di pabrik, tetapi setiap kali ia membayangkan wajah mereka, rasa bersalah menyergapnya. Akhirnya, ia memutuskan untuk memilih seseorang yang tidak terlalu dekat, seseorang yang tidak akan terlalu membebani hatinya. Setelah diskusi panjang, Mbah Jaya memberikan arahan tentang ritual yang harus dilakukan. Ia menjelaskan bahwa Rama harus mempersiapkan sesaji tertentu, nasi kuning, ayam, dan bunga-bunga sebagai persembahan. Ritual akan dilaksanakan pada malam bulan purnama, saat energi spiritual paling kuat. Hari-hari berikutnya, Rama berusaha keras untuk menjalani rutinitasnya sembari mempersiapkan ritual. Ia menyaksikan pabriknya mulai pulih, pesanan meningkat, dan karyawan kembali bekerja dengan semangat. Namun, di balik semua kesuksesan itu, rasa bersalah terus menggerogoti hatinya. Ia sering terbangun di tengah malam, teringat akan keputusan kelam yang telah ia buat. Saat malam ritual tiba, Rama merasakan ketegangan yang luar biasa. Ia mengumpulkan semua sesaji yang diminta, menciptakan suasana mistis di tempat yang telah ditentukan. Malam itu, bulan purnama bersinar cerah, menerangi jalan setapak menuju lokasi ritual. Ia merasa seolah ada kekuatan lain yang mengawasi setiap langkahnya. Di tempat ritual, Mbah Jaya sudah menunggu. Dengan suara parau, ia mulai memimpin Rama dalam doa dan mantra, suasana semakin mencekam. Saat Rama mengucapkan kalimat terakhir, tiba-tiba angin kencang berhembus, seolah menjawab panggilan mereka. Lilin-lilin yang menyala padam seketika, meninggalkan mereka dalam kegelapan. Ketika ritual selesai, Mbah Jaya mengangkat tangannya dan berkata, "Sekarang, kau akan memperoleh kekayaan. Siapapun yang kau pilih sebagai tumbal akan terambil nyawanya dalam 3 hari." Rama pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa ada harapan baru untuk pabriknya, tetapi di sisi lain, ia ditimpa rasa bersalah yang semakin mendalam. Ia tidak bisa menghentikan pikiran tentang siapa yang akan menjadi tumbal. Setiap kali ia menutup mata, wajah Rina muncul, dan rasa bersalah semakin menghimpitnya. Malam-malam berikutnya,
Meskipun pabriknya kembali beroperasi, Rama merasa terasing. Ia menyaksikan para pekerjanya tersenyum. Tetapi senyum itu terasa hampa baginya. Ia tidak bisa menikmati kesuksesan yang datang, karena bayangan tumbal yang harus ia pilih terus menghantuinya. Saat hari-hari berlalu, Rama menyadari bahwa ia terperangkap dalam sebuah keputusan yang tidak dapat dia balikan. Dalam pencariannya untuk menyelamatkan yang dicintainya, ia telah membuka pintu menuju kegelapan yang tak terbayangkan. Dan saat ia menantikan hari ketiga, ketakutan mulai menyelimuti hatinya, sementara nasib yang kelam mengintai di ujung jalan. Malam purnama tiba dengan cahaya yang memancar cerah, seakan menjadi saksi bisu atas apa yang akan terjadi. Rama berdiri di depan altar kecil yang telah disiapkannya di ladang di pinggiran desa, jantungnya berdegup kencang. Ia telah mempersiapkan semua sesaji yang diminta oleh Mbah Jaya, nasi kuning yang aromatik, ayam yang telah disembelih dengan cara tertentu, dan bunga-bunga segar sebagai simbol penghormatan. Saat matahari terbenam, Rama merasa udara di sekelilingnya semakin dingin. Ia mengenakan pakaian putih, sesuai instruksi Mbah Jaya, dan berusaha menenangkan pikirannya yang kacau. Gelombang rasa bersalah terus menghantui setiap langkahnya. Ia tahu bahwa ritual ini bukan hanya sekadar upacara, ini adalah keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ketika Mbah Jaya tiba, suasana semakin mencekam. Dukun itu membawa sejumlah lilin dan dupa, menciptakan atmosfer yang semakin mistis. Saatnya kita memanggil kekuatan, ucap Mbah Jaya dengan suara yang dalam dan penuh percaya diri. Ia mulai menata lilin-lilin di sekeliling altar. Rama berdiri di belakangnya, merasakan ketegangan yang menyelimuti. Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya, suaranya bergetar. Dengarkan dan ikuti instruksiku. Setelah ritual ini, semua yang kau inginkan akan menjadi kenyataan. Namun ingat, kau harus siap menerima konsekuensinya, jawab Mbah Jaya, menatap Rama dengan tatapan tajam. Ritual dimulai dengan Mbah Jaya mengucapkan mantra-mantra kuno yang terdengar nyaring di malam sunyi. Rama mengikuti setiap kata, tetapi dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang salah. Ia mulai berdoa, berharap agar apapun yang terjadi, semua ini akan membawa kebaikan. Saat Mbah Jaya meletakkan sesaji di atas altar, tiba-tiba angin kencang berhembus, membuat lilin-lilin bergoyang. Dalam kegelapan, Rama merasa seolah ada makhluk lain yang hadir di sekitar mereka. Suara-suara aneh mulai terdengar, dan jantungnya berdebar kencang. Ia ingin mundur, tetapi kaki seolah terikat di tempatnya. Sekarang, saatnya untuk memberikan tumbal. Sebutkan nama yang kau pilih, kata Mbah Jaya, menatap Rama dengan serius. Rama menelan ludah, menatap altar yang penuh sesaji. Dalam benaknya, wajah Rina muncul kembali. Ia merasa hatinya terjepit oleh rasa bersalah yang luar biasa. Saya memilih orang yang tidak terlalu dekat, ucapnya, mencoba untuk meyakinkan dirinya sendiri. Mbah Jaya mengangguk, lalu mengangkat tangannya, seolah memanggil kekuatan gaib. Dalam sekejap, suasana menjadi semakin tegang. Dengan ini, aku memanggil kekuatan yang akan mengubah hidupmu. Bayaran akan datang dalam 3 hari. Setelah ritual selesai, Rama merasa seperti terbangun dari mimpi buruk. Ia pulang dengan langkah berat, pikirannya dipenuhi oleh ketakutan dan penyesalan. Dalam perjalanan pulang, ia berusaha meyakinkan diri bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Namun, suara hatinya berbisik, apa kau yakin ini yang kau inginkan? Hari-hari setelah ritual berlangsung dengan cepat. Pabriknya mulai mengalami lonjakan pesanan yang signifikan. Keberhasilan seolah datang seperti hujan, tetapi rasa bersalah yang menggerogoti hatinya tidak kunjung sirna. Ia merasa terjebak dalam kesuksesan yang tidak bisa ia nikmati. Rina, yang selalu ceria, mulai tampak lesu. Meskipun ia tidak tahu apa yang terjadi, Rama merasa seolah nasibnya telah terhubung dengan Rina. Momen-momen bersama Rina di pabrik, senyum dan tawa, seolah menjadi kenangan yang semakin menyakitkan. Di tengah kesibukan, ia sering mencuri pandang ke arah Rina, berharap menemukan jawaban atas semua ini. Hari kedua setelah ritual, Rama terbangun di tengah malam, terbang dari mimpi buruk.
Ia melihat bayangan Rina berdiri di samping tempat tidurnya, wajahnya penuh kesedihan. "Apa yang kau lakukan, Rama?" tanyanya, suaranya lembut namun penuh penyesalan. Rama terbangun, tubuhnya berkeringat dingin. Ia menyadari bahwa ia telah terperangkap dalam keputusan yang kelam. Ia tidak bisa menghapus bayangan itu dari pikirannya. Rasa bersalah dan ketakutan semakin menyelimuti setiap langkahnya. Ia merasa seperti hantu yang mengintai dirinya sendiri. Saat hari ketiga tiba, Rama tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan akibat dari pilihan yang telah ia buat. Ia berusaha menjauhkan pikirannya dari rasa takut, tetapi ketidakpastian menggerogoti hatinya. Malam itu, ia kembali ke tempat ritual, berharap bisa membatalkan apa yang telah ia lakukan. Namun, Mbah Jaya tidak ada di sana. Rama merasa putus asa, seolah semua harapannya telah hancur. Dalam kegelapan malam, ia merasa sendirian, terjebak dalam pilihan yang salah. Setiap detik terasa seperti siksaan, dan ia tahu bahwa bayaran sudah dekat. Ketika malam menjelang, Rama melihat bulan purnama bersinar di langit. Ia merasa seolah bulan itu menatapnya, mengingatkannya pada keputusan yang telah ia buat. Dalam kegelapan, ia merasakan kesedihan yang mendalam. Ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali, dan apapun yang terjadi, ia harus menghadapi konsekuensi dari tindakan yang telah ia pilih. Hari ketiga setelah ritual semakin mendekat, dan ketegangan di dalam hati Rama semakin meningkat. Ia tidak dapat tidur nyenyak, pikirannya terus berputar, membayangkan kemungkinan terburuk. Pabriknya, meskipun berhasil dalam beberapa hari terakhir, tidak memberikan kebahagiaan baginya. Keberhasilan itu terasa pahit, seperti racun yang perlahan-lahan menggerogoti jiwanya. Rama berusaha untuk fokus pada pekerjaannya, tetapi saat melihat wajah-wajah ceria para karyawan, hatinya dipenuhi rasa bersalah. Dia tahu bahwa di balik keberhasilan pabriknya, ada nyawa yang harus dibayar. Saat ia berjalan di antara mesin-mesin yang berdengung, wajah Rina sering muncul dalam pikirannya. Ia membayangkan betapa hancurnya jika sesuatu yang buruk terjadi padanya. Saat hari kedua berakhir, Rina jatuh sakit. Dia tidak datang ke pabrik dan berita itu menyebar dengan cepat di antara para pekerja. Rama menerima kabar itu dengan jantung berdebar. Ia segera pergi ke rumah Rina, berharap bisa melihatnya dan memberikan dukungan. Namun, saat ia tiba, rumah Rina dipenuhi kesedihan. Suami Rina, yang telah meninggal, meninggalkan luka yang dalam, dan kini ia harus menghadapi cobaan baru. Ketika memasuki rumah Rina, ia melihatnya terbaring di tempat tidur, wajahnya pucat dan keringat membasahi dahinya. "Rina, apa yang terjadi?" tanya Rama, berusaha tetap tenang meskipun hatinya bergetar. Rina membuka matanya dan tersenyum lemah. "Rama, aku hanya merasa sedikit tidak enak badan. Mungkin hanya flu biasa," jawabnya, tetapi suara dan tatapannya tidak meyakinkan. Rama merasa gelisah. Dalam pikiran gelapnya, ia mulai mengaitkan penyakit Rina dengan ritual yang baru saja dilakukannya. Ia mengingat kata-kata Mbah Jaya tentang tumbal dan merasakan panik yang menyelimutinya. "Aku akan membawamu ke dokter," ucapnya, berusaha untuk tidak menunjukkan kekhawatirannya. Setelah mengantarkan Rina ke dokter, ia tinggal di sampingnya selama pemeriksaan. Dokter mengatakan bahwa Rina mengalami demam tinggi dan perlu dirawat. Rama merasa hancur. Dalam benaknya, ia merasakan hubungan antara penyakit Rina dan keputusan kelam yang telah ia buat. Setiap detik yang berlalu terasa menyiksa. Selama beberapa hari berikutnya, Rama mengunjungi Rina setiap hari, berdoa agar dia cepat sembuh. Namun, keadaannya tidak kunjung membaik. Dalam hati, Rama terus berperang dengan penyesalan. Ia merasa seolah Rina adalah bayaran atas kesuksesannya, dan ia tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Malam ketiga tiba, dan Rama tidak bisa menahan rasa cemasnya. Ia kembali ke tempat ritual, berharap bisa menemukan jalan keluar dari kegelapan yang menyelimuti hidupnya. Di sana, ia berdoa, meminta pengampunan, berharap bisa membatalkan semua yang telah ia lakukan. Namun, hanya kesunyian yang menjawabnya. Ketika ia kembali ke rumah, ia mendapatkan kabar buruk. Rina telah meninggal.
Berita itu menghantamnya seperti petir di siang bolong. Jiwanya seolah terlepas dari tubuhnya, dan rasa sakit yang mendalam mengisi hatinya. Ia merasa seolah dunia di sekelilingnya runtuh. Rama tidak dapat menahan tangisnya. Ia merasakan penyesalan yang mendalam atas keputusan yang telah ia buat. Semua harapan dan impian untuk menyelamatkan pabriknya kini hancur. Ia merasa terjebak dalam siklus kesedihan yang tak berujung. Wajah Rina selalu terbayang di benaknya, menuntut balas atas nyawanya yang telah diambil. Saat pemakaman Rina berlangsung, Rama berdiri di antara kerumunan, merasakan betapa hancurnya hidupnya. Ia menatap peti mati dengan hati yang penuh kesedihan. Semua kebaikan yang pernah ia lakukan terasa tidak berarti. Kedermawanan yang selama ini ia banggakan kini menjadi beban yang tidak tertahankan. Di tengah kesedihan, ia menyaksikan wajah-wajah para pekerja yang berduka. Mereka kehilangan salah satu teman terbaik mereka, dan Rama merasa seolah semua itu adalah salahnya. Ia tidak bisa menghapus rasa bersalah yang melanda dirinya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari keputusan yang kelam. Setelah pemakaman, Rama kembali ke rumahnya, merasakan hampa yang mendalam. Ia duduk di teras, menatap bulan purnama yang bersinar cerah. Dalam kegelapan malam, ia merasa seolah bulan itu menatapnya dengan penuh penyesalan, seolah mengingatkan bahwa semua yang ia raih tidak ada artinya jika harus mengorbankan orang yang dicintainya. Dalam kesunyian malam, Rama merasakan kegelapan yang menggelayuti hidupnya. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Semua kebahagiaan yang ia cari kini telah sirna, digantikan oleh penyesalan yang mendalam. Dalam hati, ia bersumpah untuk tidak pernah lagi terjerumus dalam jalan gelap yang telah menghancurkan hidupnya. Namun, ia juga tahu, harga yang harus dibayarnya tidak akan pernah bisa terbayar dengan sekadar penyesalan. Setelah kematian Rina, hidup Rama berubah selamanya. Ia terperangkap dalam pusaran kesedihan dan penyesalan yang tak berujung. Pabriknya yang semula menjadi sumber harapan kini terasa seperti penjara. Meskipun pesanan terus mengalir, setiap kepingan kebahagiaan yang seharusnya ia rasakan sirna, digantikan oleh rasa bersalah yang menyiksa. Hari-hari berlalu, dan Rama semakin terasing dari dunia sekitarnya. Ia jarang berbicara dengan para pekerjanya, yang juga tampak merasakan kehilangan yang mendalam. Wajah-wajah yang dulunya ceria kini berubah muram. Mereka kehilangan teman baik, dan Rama merasa seolah ia bertanggung jawab atas kesedihan mereka. Setiap malam, ia terbangun dengan keringat dingin, teringat akan wajah Rina yang penuh harapan. Ia merasa bayangannya menghantuinya, seolah Rina meminta jawaban atas tindakan yang telah ia ambil. Dalam pikirannya, ia sering membayangkan jika saja ia tidak melakukan ritual itu, mungkin Rina masih hidup. Mungkin ia bisa menyelamatkan pabrik tanpa harus mengorbankan nyawa. Suatu malam, saat bulan purnama kembali bersinar, Rama merasa dorongan untuk kembali ke tempat ritual. Ia ingin meminta pengampunan, berharap bisa membatalkan semua yang telah ia lakukan. Saat tiba di lokasi, ia melihat altar kosong, tempat di mana ritual kelam itu dilakukan. Dia merasakan kesedihan yang mendalam, seolah semua harapan telah hilang bersamanya. "Maafkan aku, Rina, aku tidak seharusnya melakukan ini," ucapnya, suaranya bergetar. Namun, hanya angin malam yang menjawab, mengingatkannya akan kesepian yang kini mengisi hidupnya. Mbah Jaya, dukun yang menjanjikan kekayaan, tidak pernah muncul lagi. Rama merasa terabaikan, seperti terjatuh ke dalam kegelapan tanpa harapan untuk bangkit. Ia mulai mempertanyakan segala sesuatu tentang hidupnya, keputusan yang ia buat, nilai-nilai yang ia pegang, dan apa arti sebenarnya dari kekayaan. Dalam keputusasaannya, Rama mencari tahu lebih banyak tentang praktik pesugihan. Ia membaca buku-buku dan bertanya pada orang-orang desa tentang dukun dan cara-cara gaib. Namun, setiap informasi yang ia dapatkan hanya menambah rasa bersalah dan penyesalan. Ia menyadari bahwa pesugihan bukanlah jalan menuju kebahagiaan, melainkan jalan menuju kehampaan. Suatu malam, saat duduk sendiri di teras rumahnya, Rama melihat teman-teman Rina berkumpul di luar. Mereka mengingat semua kenangan indah bersama Rina,
tawa, dan cinta yang mengisi hari-harinya. Melihat mereka, Rama merasa terasing, seolah ia bukan bagian dari dunia itu lagi. Ia ingin bergabung, tetapi rasa bersalahnya menghalanginya. Rama menyadari bahwa ia telah kehilangan lebih dari sekadar seorang teman. Ia telah kehilangan kepercayaan, harapan, dan keceriaan yang pernah mengelilinginya. Dalam hati, ia merasa terasing dari semua orang, terperangkap dalam kegelapan yang diciptakannya sendiri. Hari demi hari berlalu, dan pabrik mulai menghadapi kesulitan baru. Permintaan mulai menurun, dan para pekerja mulai mengundurkan diri. Rama berjuang untuk mempertahankan bisnisnya, tetapi setiap usaha terasa sia-sia. Ia merasakan bahwa karma dari keputusan kelamnya telah datang, menghantui setiap langkahnya. Suatu malam, saat ia bersandar di dinding pabrik yang sepi, Rama menerima telepon dari salah satu mantan pekerjanya. "Rama, kami semua ingin tahu, kapan kau akan kembali?" tanya suara di ujung telepon. Pertanyaan itu menghantamnya dengan keras. Ia menyadari bahwa tidak ada yang bisa kembali ke keadaan semula, semua telah berubah. Dalam keputusasaannya, ia menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Ia merasa seolah bintang-bintang itu menertawakannya. "Apa yang harus aku lakukan?" ia berteriak, suaranya bergema di malam yang sunyi. Namun, tidak ada jawaban, hanya keheningan yang menyelimuti. Rama merasa hancur. Keputusan yang ia buat tidak hanya menghancurkan hidupnya, tetapi juga hidup orang-orang yang dicintainya. Ia telah terjebak dalam lingkaran kegelapan, dan tidak ada jalan keluar. Dalam keputusasaannya, ia merenungkan akhir hidupnya, merasa bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaannya adalah dengan mengakhiri hidupnya sendiri. Malam itu, saat bulan bersinar cerah, Rama memutuskan untuk pergi ke tempat ritual untuk terakhir kalinya. Ia ingin mengakhiri semuanya di tempat yang menjadi awal dari semua kesengsaraan ini. Dengan hati yang berat, ia berjalan menuju altar yang kosong, berdoa untuk pengampunan, berharap bisa menemukan kedamaian. Saat ia berdiri di sana, angin berhembus lembut, seolah memberikan tanda. Rama menutup mata, mengingat semua kenangan indah bersama Rina dan harapan yang pernah menyertainya. Dalam momen itu, ia menyadari bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada cinta dan persahabatan. Ia telah mengorbankan segalanya untuk kekayaan yang tidak ada artinya. Dengan air mata mengalir di pipinya, Rama mengangkat tangan dan berdoa, "Maafkan aku, Rina. Aku tidak bisa lagi bertahan." Saat kata-kata itu terucap, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam kegelapan, ia menemukan cahaya yang mengingatkannya bahwa meskipun hidupnya penuh kesalahan, selalu ada kesempatan untuk memohon pengampunan. Namun, kegelapan yang telah ia ciptakan terlalu dalam untuk diatasi. Dengan perasaan campur aduk antara penyesalan dan harapan, Rama melangkah ke dalam kegelapan, menutup bab kehidupannya yang penuh kesalahan. Dalam kesunyian malam, ia kembali ke asalnya, meninggalkan dunia yang penuh kegelapan dan mencari kedamaian yang telah lama hilang.